Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati semuanya, welcome back to Pop Me bersama dengan saya. Ya, pasti belum pernah lihat kan muka saya? Di bahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan itu, kenalkan saya Erma Pratmasari yang akan menjadi host pada podcast episode 3 Pop Me kali ini, yang akan menemani sahabat-sahabati selama beberapa menit ke depan bersama dengan materi-materi yang menyenangkan dan dengan pemateri yang tentu saja akan membuat sahabat-sahabati terpukau nih. Nah, sebelumnya pada episode 3 kali ini, sahabat-sahabati pasti penasaran dong, apa sih materi yang bakal kita sharingin pada episode 3 kali ini? Nah, maka dari itu, tanpa tunggu lama lagi, kalian pasti udah nggak asing nih sama kata pemimpin. Nah, gimana sih cara jadi pemimpin yang baik? Gimana sih cara jadi pemimpin di saat kita belum pernah nih jadi pemimpin? Nah, hal-hal itu bakal kita kulik pada episode 3 kali ini. Tapi tunggu dulu, di episode 3 kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wahyu Songo Semarang. Penasaran nggak? Ada yang tahu nggak siapa yang bakal jadi pembicara pada episode 3 kali ini? Mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, perkenalkan dan dipersilahkan kepada Bapak Nur Syamsuddin MA. Popmi kali ini kita akan sedikit memberikan wawasan nih kepada sahabat-sahabati. Kita bakal sharing-sharing tentang suatu ilmu yang tentunya akan berguna juga jika diimplikasikan ke dalam perkuliahan. Dan tentunya harus dimiliki oleh mahasiswa FISIP. Jadi pemimpin itu seseorang yang tentunya dari kata pimpin ya, memimpin. Tugas dia adalah memimpin, meskipun nanti ada rincian-rincian bahwa pemimpin itu harus mengarahkan, pemimpin harus melindungi, pemimpin harus mengayomi. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara kepemimpinan, itu tidak ada jarak, tidak ada gap antara yang memimpin dan yang dipimpin. Artinya apa yang dirasakan oleh yang dipimpin itu juga dirasakan oleh pemimpin. Demikian juga apa yang dikehendaki dan dipikirkan oleh pemimpin itu juga akan diwujudkan bersama-sama dengan yang dipimpin. Termasuk pemimpin ini juga harus memperhatikan apa kebutuhan, kehendak, aspirasi dari yang dipimpin. Jadi pemimpin adalah yang memimpin. Hendak dibawa kemana nih negara kita ini? Ya itu tergantung dari sejauh mana pemimpin ini tahu akan kebutuhan, akan kehendak dari yang dipimpin. Ya kayak Indonesia sekarang ini kita akan mencari pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentu yang kita pilih adalah mereka yang terbaik. Karena memang kita ini ya disodorkan 3 pasangan calon sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi itu rasanya. Kemudian yang perlu diperhatikan, jangan lupa bahwa kita semua, kalian, apalagi mahasiswa dan seluruh dari kita ini, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya setiap dari kamu itu ya melihat individu-individu, setiap dari kamu adalah seorang pemimpin. Tidak peduli laki-laki, tidak peduli mahasiswa, tidak peduli apa statusnya, bahwa kalian adalah pemimpin. Jadi kalau berbicara soal aspirasi mahasiswa, yaitu bisa dibagi menjadi 3. Pertama adalah bagaimana mahasiswa itu memenuhi kebutuhan intelektualnya. Pimpin atau ketua ormawa ini harus bisa memenuhi kebutuhan akan akademik tersebut. Yang kedua adalah penelusuran minat dan bakat. Mahasiswa ini kan banyak aktivitasnya, banyak minatnya, banyak bakatnya. Nah itu harus dipenuhi oleh pemimpin ormawa. Dan yang ketiga adalah aspek kesejahteraan. Jangan lupa mahasiswa itu juga butuh kesejahteraan. Nah oleh karena itu bagaimana ormawa bisa memenuhi kesejahteraan. Jadi apakah sebuah kepemimpinan ormawa ini berhasil atau tidak, itu salah satu ukurannya adalah bagaimana ormawa itu bisa memenuhi 3 kebutuhan tadi. Satu lagi nih Pak, Oh iya. pertanyaan terakhir.
tadi kan Bapak bilang harus ada sentuhan tersendiri nih Ya. buat mahasiswa-mahasiswa yang memang terkesan cuek untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan di UIN. Nah, ada nggak sih Pak tips and trick nih buat kita yang memang udah terjun di Ormawa buat ngajak nih yang lain yang belum punya minat atau belum tersentuh jiwanya untuk bergabung ke Ormawa? Ya kalau menurut saya, makanya Ormawa harus kreatif, harus bisa menangkap apa sih sebenarnya maunya mahasiswa itu apa. Itu hobinya apa, dia tuh senengnya apa. Jadi satu misal kalau diskusi berat-berat, tema berat itu kan di kuliah sudah ada. Nah mungkin diskusinya lebih santai, mungkin diajak rekreasi atau diajak mengenal situs-situs kuno. Ya entertain lah, lebih banyak karena anak-anak muda sekarang kan lebih seneng entertain gitu ya. Jadi entertain tapi tetap tidak mengurangi substansi. Nah itu coba diramu yang seperti itu gitu, sesuai dengan keinginan para mahasiswa sekarang. Mungkin itu ya. Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin seperti ini sahabat-sahabati. Jadi, jiwa kepemimpinan akan timbul dengan seiringnya waktu, di mana kita harus terjun langsung ke dalam Ormawa itu sendiri. Dengan terjun langsungnya kita ke dalam Ormawa, maka jiwa kepemimpinan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan bagaimana cara kepemimpinan itu bisa disebut sebagai kepemimpinan yang berhasil adalah saat di mana sebuah organisasi mampu memenuhi 3 kriteria, yang mana kriteria itu yang pertama adalah pemenuhan intelektual kepada mahasiswa, lalu pemenuhan bakat minat yang harus menyesuaikan bakat minat apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa, lalu yang ketiga adalah untuk kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa juga memerlukan kesejahteraan. Seperti itu. Ya, mungkin cukup itu Pak. Ya. Untuk podcast episode ketiga Popmi pada hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ya, sama-sama. Nursyamsuddin atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Bapak. Ya, jadi seperti itu sahabat-sahabati, jiwa kepemimpinan akan tumbuh dengan seiring berjalannya waktu kita terjun dalam kepemimpinan. Tetap tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Salam bergerakan.